I promise to never leave her. Diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang melakukan transaksi barang haram dengan mitranya, di mana si mitra yang terus saja mengoceh tentang kehidupan asmaranya pun mulai kesal, ditambah dengan terus saja mengejek sang pacar yang merupakan mantan pekerja malam yang bentuk tubuhnya sangat indah, apalagi ketika masih segar bugar seperti beberapa tahun yang lalu. This is our last transaction. Tak terima dengan apa yang dikatakan oleh si mitra terhadap pacarnya itu, membuat si pemuda terpaksa mengambil tindakan beresiko sehingga singkat cerita, esok hari pun tiba. Di salah satu sungai di Bangkok, Thailand, nampak terlihat sebuah mayat wanita dengan keadaan tak berpakaian tengah mengambang di atas air, yang mana kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi lokal bernama Peter, di mana dia tampak begitu mengenal siapa mayat tersebut, sehingga dari kematian itu dirinya memutuskan untuk cuti beberapa hari demi mengungkap siapa dalang dibalik kematian tersebut. Singkat cerita, Peter pergi ke sebuah kota untuk bertemu dengan teman semasa muda dulu bernama Johnny. Ini bebenguknya yang ternyata dia merupakan ayah dari si wanita yang meninggal tanpa busana kemarin siang. Demi mengungkap dalang di balik pembunuhan itu, akhirnya dia mengajak Johnny untuk ikut ke Bangkok dengan syarat tidak diperbolehkan melakukan sesuatu sebelum mereka berhasil menemukan si pembunuh tersebut. I should have some leads for us to start with. And then you do whatever you want. Setibanya di Bangkok, Peter lantas kembali ke kantornya, sedangkan Johnny pergi ke kamar mayat demi untuk melihat tubuh anak tercintanya yang untuk terakhir kalinya. Ketika tengah termenung sendirian di tempat penemuan jasad sang anak, Johnny dihampiri oleh Peter yang ditemani oleh polisi lain yang akan kita panggil dengan nama si polisi muda, di mana dia yang memang seorang intel kawakan pun langsung memberikan daftar nama mafia Bangkok yang besar kemungkinan salah satu dari mereka merupakan si pelaku yang telah membunuh anak sematawayangnya. Not one that I found, no. I do know. Okay. Tanpa menunggu hari esok ataupun nanti, mereka bertiga langsung pergi menemui salah satu orang yang ada di dalam daftar, di mana kita akan melihat keganasan si Johnny yang langsung menghantam setiap musuh tanpa melihat bentuk tubuh, ukuran maupun kekuatannya, sehingga ya, di sini kita bisa simpulkan bahwa apa yang dikatakan Peter ketika bertemu si Johnny memang untuk menahannya agar dia tidak terlalu brutal karena takut akan mengganggu ekosistem dunia bawah yang nantinya akan berimbas pada sulitnya mereka dalam menemukan pembunuh anaknya sendiri. I can handle this myself, you know that. Sayangnya, mereka tidak berhasil menangkap ketua dari kelompok itu yang tiada lain adalah si pemuda di awal film, di mana gangguan dari polisi lokal yang salah tangkap pun membuat si pemuda berhasil lolos dan malah menahan Johnny atas penembakan yang dilakukannya. Esoknya mereka pergi ke pasar Mambo untuk mencari informasi yang kebetulan bertemu dengan seorang mucikari yang sangat kenal dekat dengan anak si Johnny. Ia bercerita jika anak itu merupakan seorang wanita yang cantik dan juga cerdas yang rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Di samping itu, ia selalu mencari pelanggan sendiri yang dibantu oleh seorang mafia kawakan dalam bidang tersebut. Beautiful girl. Tak menyangka dengan apa yang didengarnya tentang pekerjaan si anak yang menyimpang, Johnny memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya dengan membunuh beberapa orang yang berkeliaran di jalanan untuk menjebak beberapa turis muda yang ada di sana tanpa pengawasan kedua orang tuanya dan sementara Johnny membunuh beberapa mafia, Peter dan si polisi muda pun pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi lain, di mana tidak ada satupun info yang mereka dapatkan selain info yang sama seperti yang dikatakan oleh si mucikari tadi. Johnny yang bertindak semena-mena pun akhirnya membuat Peter marah. Ia memutuskan untuk mengambil senjatanya dengan harapan agar si Johnny tidak bertindak aneh lagi dan memancing para mafia besar keluar untuk balik mengejar mereka. I said he knew Angel. I'll call it in. I'll take care of it.
Selanjutnya, mereka melakukan investigasi di sebuah klub malam di mana si Johnny yang bertugas pun lagi-lagi berulah dengan membantai semua orang yang ada di klub kecuali wanita dan beberapa orang pelanggan yang tampak lemah dan tak berdaya dan di sana, dia bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku sebagai pacar anaknya. Setelah mendengar pengakuan lelaki itu, ia juga tak luput dari keganasan si Johnny karena amarahnya yang kian tak terbendung. You love your wife too? So you killed her? He's my father. Aksi pembantaian itu pun langsung tercium oleh kepolisian di mana Peter yang tengah istirahat dengan sang istri pun dipaksa untuk dating ke TKP dan bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di sana. Dengan dipenuhi amarah, Peter langsung pergi menyusul sahabatnya untuk memarahinya. Awalnya mereka bersetegang lantaran si Peter yang tak terima jika niat baiknya untuk membantu Johnny malah bisa berakibat fatal pada pekerjaan dan juga keluarganya. Setelah mengetahui kenyataan pahit yang menimpanya, Johnny pun membuat Peter akhirnya kembali sadar, di mana dia memutuskan untuk membawa Johnny ke rumahnya dengan harapan agar sahabatnya terlepas kendali seperti saat ini. Esoknya mereka bertiga pergi ke tempat di mana dulu si anak Johnny tinggal, yang di sana terdapat dua sahabat si anak yang tengah tertidur, sehingga si polisi muda pun tak punya pilihan lain selain membangunkan mereka agar bisa diinterogasi. I'm Angel's father. She's my best friend. Sadar jika mereka tengah berbohong, Peter tetap saja melanjutkan investigasinya karena ingin tahu tentang alasan kenapa mereka berdua harus seperti itu dan apa sebenarnya yang tengah mereka sembunyikan darinya. Yang ketika Peter CS baru saja keluar dari rumah itu, tiba-tiba ya, pasangan kekasih itu ternyata memutuskan untuk meledakkan diri dan membawa serta rahasia mereka bersamanya. Di mana hal tersebut juga berlaku bagi si polisi yang diharapkan ikut mati bersama mereka berdua. Masih pusing dengan ledakan itu, Johnny CS pun dibawa oleh seseorang dan diikat di atas kursi agar mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Yang ternyata seseorang itu adalah si pemilik bar yang diinterogasi oleh mereka beberapa hari yang lalu, di mana dia langsung membunuh si polisi muda yang entah apa maksud dan tujuannya, karena nyatanya Johnny dan Peter malah dibiarkan hidup dan ditinggalkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. I loved Angel with all my being. Just killed Ned Parker. I lost my daughter when she was 15 years old. I was always a step behind. I wake up every morning. No father should have to go through that. Dari percakapan singkat yang terjadi antara mereka, kita bisa simpulkan bahwa si pemilik bar tersebut merupakan salah satu korban dari anak si Johnny yang juga dicampakkan olehnya. Yang karena Johnny dibutakan oleh dendam, ia pun memutuskan untuk membunuh si pemilik bar karena telah berani berhubungan dengan anak sematawayangnya, serta membalas kematian si polisi muda yang tak bersalah. Selanjutnya, Johnny mengajak Peter pergi ke sebuah klub pengencerotan VIP di Bangkok karena menurut informasi yang didapatkan, dulu anak memulai karirnya sebagai wanita dewasa adalah berawal dari sana, sehingga besar kemungkinan jika kematiannya tidak jauh-jauh dari anggota di sana yang tak rela jika anaknya berbagi cinta dengan orang lain. Malam harinya, sampailah Johnny dan Peter ke tempat yang dituju. Mereka mulai tawar-menawar harga dengan sales di sana sampai menemukan kriteria yang benar-benar cocok untuk keinginannya. Bahkan mereka berani membayar mahal dengan menyewa beberapa gadis muda dengan harga 250 juta per orangnya. It will be $500,000. Penampilan yang meyakinkan serta uang yang dibawanya tidak sedikit pun membuat si sales merasa yakin dengan mereka. Ia membawanya ke dalam ruangan khusus untuk diperlihatkan beberapa pilihan yang mungkin akan cocok untuk mereka berdua. Yang ketika si sales pergi untuk memanggil manajernya, si Johnny langsung mulai bertindak dengan melumpuhkan dua orang yang mengawal beberapa wanita tadi dan Tell me
about Angel? Dengan kebrutalan si Johnny, akhirnya sampailah dia pada pertarungan terakhir. Siapa sangka ternyata ia akan bertarung dengan si pemuda yang pernah dia lawan sebelumnya, yang ternyata merupakan atasan sekaligus mantan anaknya sebelum dia meninggal dunia. Dan ya, takut jika dia dan bosnya dibunuh, si sales pun mencoba untuk bicara baik-baik dengan si Johnny, yang hal itu nyatanya berakhir sia-sia saja setelah si sales mulai meraba-raba dirinya dan membuat si Johnny tak punya pilihan lain selain membunuhnya. Esoknya mereka berdua pergi menemui seorang wanita yang dulu pernah diinterogasi, yang ternyata merupakan seorang bos besar yang memimpin bisnis dunia gelap di Thailand. Ia meminta Johnny untuk pergi dari negaranya karena telah menghancurkan ekosistem berbisnisan yang si wanita itu pimpin saat ini. Dan sebagai imbalannya, si wanita itu pun memberikan sebuah rekaman terkait bagaimana cara anaknya mati serta siapa orang yang telah membunuhnya. Wanita tadi pun memberikan sebuah video yang bisa dinikmati oleh Johnny dan Peter di dalam mobilnya. Di sini kita akan dibuat kesal oleh anak si Johnny ini, yang faktanya dia mati bukanlah dibunuh atau dianiaya, melainkan mati akibat ulahnya sendiri setelah pesta bedak dan overdosis yang membuat nyawanya melayang dengan sendirinya. Selain telah menyakiti hati para lelaki, ia juga membuat sang ayah riweuh dengan membantai seluruh orang yang pernah dekat dengannya serta puluhan nyawa melayang tanpa tahu apa kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang meski begitu, hikmah dari kematian si anak bisa dirasakan oleh masyarakat Thailand karena para dedengkot mafia sudah hampir musnah akibat dibantai oleh si Peter dan ayahnya. Tamat ending yang cukup membagongkan.